hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Ausbildung, program pemagangan ini berbeda sama sekali dengan Jepang atau Korea. Jepang, pemagangan itu lebih cenderung bekerja sebenarnya. Jadi seseorang yang magang di sana bekerja 3 tahun, mendapat kesempatan bekerja 3 tahun, tapi bungkusnya pemagangan. Keahliannya sama sekali tidak meningkat. Berbeda dengan Jerman, magang di sana adalah magang untuk bekerja. Misalnya dia di perhotelan, ketika bekerja 3 hari itu ada di hotel. Kemudian untuk mendapatkan ilmunya selama 2 hari di Berufsschule namanya, itu adalah teori-teori yang dipraktekkan ketika bekerja atau sebaliknya. Dengan begitu selama 3 tahun, seseorang yang mengikuti Ausbildung dijamin kompetensi dan kapasitasnya meningkat. Nah, dari sana, kenapa Jerman dikenal dengan keahlian yang tinggi? Karena model pendidikannya begitu. Nah, Indonesia mencoba mengadopsi Ausbildung oleh dulu zaman menterinya Pak Wardiman, kemudian Pak Anies Baswedan. Tapi ternyata industri di Indonesia nggak siap untuk seperti itu. Nah, Jerman karena ekonominya sangat maju, itu hampir seluruh dunia itu ingin ikut program ini. Karena begitu selesai program ini, itu mereka bisa berkarir, bekerja di Jerman dan juga seluruh dunia. Berbeda dengan Jepang, selesai pemagangan, mereka suruh pulang karena dianggap tenaganya sudah tidak muda lagi misalnya. Tapi di Jerman keahliannya yang semakin meningkat, itu semakin dibutuhkan. Nah, biasanya yang mendapatkan Ausbildung di satu tempat itu diminta bekerja di situ terus-menerus. Biasanya begitu. Karena untuk mendapatkan tenaga ahli yang seperti itu dengan keahlian yang terdidik selama 3 tahun itu tidak mudah. Oleh karenanya, untuk ketika belajar itu perlu bahasa. Bahasanya untuk bukan percakapan sehari-hari, tapi untuk studi, kepentingan studi, meskipun itu pemagangan. Kalau untuk kuliah S1 itu C1, tapi untuk Ausbildung cukup B1 karena memang levelnya katakanlah lebih rendah. Dan kemudian kalau berkarir di sana itu juga diperlakukan selayaknya warga Jerman. Jadi tidak hanya jadi buruh atau jadi posisi yang terendah. Misalnya bisa jadi manajer hotel, bisa levelnya naik lagi seperti itu. Sesuai dengan jenjang karir yang dibutuhkan di Jerman. Kemudian soal perlindungan. Jerman adalah negara dengan tata hukum yang ketat. Gaji saja tidak boleh dengan standar yang di bawah standar yang ditentukan pemerintah. Jika itu ketahuan, jangan harap perusahaan itu dapat berlangsung atau dapat melanjutkan usahanya, pasti ditutup. Misalnya begini, contoh sederhana, rumah makan di Jerman itu pasti tidak ada kecoaknya. Begitu ada kecoak atau tikus, besok dipastikan bisa ditutup itu rumah makan atau restoran itu. Itu standar hukumnya. Jadi negara maju identik dengan hukum yang dipatuhi oleh warganya. Berbeda dengan Indonesia. Rumah makan ada kecoaknya, orang protes, tidak ada yang mendengarkan seperti itu. Karena tidak ada hukum yang mengatur kecoak masuk rumah makan itu menjadi gangguan, tapi di Jerman itu menjadi masalah besar. Kira-kira seperti itu.